Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor HP atau WhatsApp beliau bisa dicatat 0813 5113 9523. Alamat email beliau santikomalasari.sk@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN 1 Banjarbaru atau SDN Komes 1 Banjarbaru, SMPN 2 Banjarbaru, SMUN 1 Banjarbaru, S1 di jurusan psikologi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S2 profesi psikologi di Universitas Islam Indonesia. Pengalaman organisasi beliau ketua bidang kompetensi di Asosiasi Psikologi Industri Forensik Perwakilan Kalimantan Selatan, Himpunan Mahasiswa Psikologi Indonesia wilayah Kalimantan Selatan 2 periode, Sekretaris Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Perwakilan Kalimantan Selatan, dan juga sebagai ketua bidang kompetensi di Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Banjarmasin. Moto hidup beliau, do the best for everything and never give up. Ini untuk narasumber kita yang kedua, ada Bapak Al-Usman SMSI. Pekerjaan beliau sebagai dosen Akidah Filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tempat tanggal lahir 20 April 1984. Alamat sekarang di Kertanjati, Sumber Agung, Bantul, Jogja. Nomor telepon beliau bisa dicatat 0852 2824 8027. Alamat email ali.usman@uin.tripsuka.ac.id. Riwayat pendidikan S1 Akidah dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga dari 2003 sampai 2007. S2 jurusan Agama dan Filsafat 2007 hingga 2010, dan S3 di Studi Islam 2015 sampai sekarang. Pengalaman organisasi beliau sebagai Ketua BEM Akidah dan Filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga dari 2005 sampai 2007. Beliau juga seorang anggota Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di UIN Sunan Kalijaga dari tahun 2019 sampai sekarang. Moto hidup beliau, hidup yang tidak dipertahankan tidak akan pernah dimenangkan. Nah, oke, itu tadi teman-teman sedikit CV dari kedua narasumber kita. Selanjutnya terkait tema kita kali ini, yaitu New Normal, kenali dan atasi perubahan zaman dengan psikosofistik. Ini sangat penting teman-teman, karena pada dasarnya di forum-forum seperti inilah yang sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena akan ada banyak sekali informasi penting yang disampaikan oleh kedua narasumber yang bisa kita dapatkan dan kemudian kita implementasikan di kehidupan sehari-hari, baik untuk kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Terkait new normal, karena ini di mana masih banyak sekali kekhawatiran masyarakat. Karena kalau new normal ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang mudah diterima begitu saja oleh seseorang. Karena ada fase-fase yang harus disesuaikan kemudian dibiasakan. Nah, semoga dengan adanya kegiatan seminar kita kali ini, kita menjadi lebih tahu dan terbantu untuk mengenali, merubah serta menata kembali kehidupan kita dengan kondisi mental yang hebat dan iman yang kuat. Nah, untuk itu, baiknya kita langsung saja persilahkan kepada narasumber kita yang pertama untuk memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Ibu Santi, waktu dan tempat dan selanjutnya. Baik, terima kasih moderator atas perkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat semua, salam sehat ya, salam sejahtera dan semoga kita bahagia selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat, di sini ada Bapak Ali Usman, SPhilI MSI, selaku narasumber juga dan dosen dari UIN Sunan Kalijaga. Salam hormat dari kami. Saya Santi Komalasari, MPC Psikolog, selaku ketua jurusan prodi atau ketua prodi ya, Akidah dan Filsafat Islam UIN Antasari Banjarmasin, mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan untuk berpartisipasi di acara webinar kerjasama yang luar biasa. Saya salut sekali dan sangat mengapresiasi kerjasama dari HMJ Akidah dan Filsafat Islam UIN Antasari dengan HMJ Filsafat ya, kalau nggak salah prodinya ya, di UIN Sunan Kalijaga. Baik, saya di sini mencoba untuk mempresentasikan sesuai permintaan teman-teman. Saya izin presentasi ya. Dan saya juga izin untuk merekam karena nanti mau saya masukin juga ke channel YouTube saya, semoga berkenan. Baik, apakah sudah tampil? Saya akan menyampaikan terkait dengan new normal, kenali dan atasi tantangan perubahan zaman dengan psikosofistik. Pendekatan yang saya gunakan di sini adalah pendekatan psikosofistik yang nanti akan coba disampaikan dan kita diskusikan bersama. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh teman-teman. Nah, saya di sini ingin menyampaikan ini terlebih dahulu bahwa pendekatan sofistik itu yang akan kita gunakan frame dalam kegiatan webinar ini adalah pendekatan sofistik yang mengarahkan umat atau manusia dalam bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku dalam Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, meski berada di tengah perbedaan zaman, perkembangan zaman, seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Nah, jadi keadaan saat ini tidak hanya di Indonesia, tidak cuma di Banjar atau di Jogja ya, tapi juga di dunia gitu. Perubahan dan pergerakan zaman yang saat ini kita terbiasa dengan hal-hal yang protokol kesehatan dan seterusnya. Itu bagaimana sih kita mensikapi menggunakan pendekatan psikosofistik ini? Yang poinnya adalah bagaimana bersikap dan bagaimana berperilaku. Jadi bagaimana menyikapi itu dan bagaimana berperilaku di dalam Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, kita memasuki masa new normal, di mana kita pada waktu awal-awal sebagai karyawan, pelajar, mahasiswa, semua ya dihadapkan pada kondisi yang sangat kurang nyaman gitu. Adanya pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan kita semua harus menghentikan aktivitas kita yang biasa kita lakukan, seperti teman-teman mahasiswa misalnya yang tentu akan kesulitan berkoordinasi dengan dosen, berkoordinasi dengan teman-teman di dalam organisasi, bahkan beberapa organisasi, baik itu organisasi mahasiswa maupun organisasi dalam hal ini perusahaan, banyak yang konsultasi dengan saya terkait dengan penurunannya kinerja atau prestasi kerja mereka selama pandemi ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sekarang ini generasi rebahan, Bu, katanya gitu. Generasi yang males-malesan, yang tidur-tiduran, semua dilakukan dari kasur, yang kayak gitu-gitu. Apakah itu boleh? Boleh tidaknya ya itu relatif ya. Tapi poinnya adalah bagaimana kita tetap bisa beradaptasi dan tentunya bagaimana kita bisa tetap produktif gitu.
Nah, lalu ada istilah karantina, PSBB, kita jalani semua. Terus masuk ke fase new normal, yang kita sudah terbiasa. Kalau teman-teman mahasiswa di UIN Antasari semester depan itu masih studi from home. Tapi nggak tahu kalau teman-teman di UIN Suka seperti apa ya. Tapi kita mulai beraktivitas nih gitu di luar dengan beradaptasi, fasenya beradaptasi ke kebiasaan yang baru gitu. Jadi kita tuh adaptasi terus nih. Nah, di dalam Islam pendekatan psikosofistik kita diajarkan untuk bagaimana kita bersikap dan berpikir terkait dengan bersikap dan berperilaku terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, gitu, terkait dengan perubahan zaman dan perbedaan zaman. Kita dituntut ini karena kalau tidak kita akan tenggelam dan tidak bisa beradaptasi jadinya, dan tentu ini membawa dampak buruk secara psikologis. Adaptasi itu kemampuan diri kita untuk menguasai diri, ya kan, dalam rangka penyesuaian diri dengan keadaan baru. Nah, ada seorang ahli dari resiliensi psikologis, Pemberton, dia dari University of Ulster. Dia mengulas terkait dengan has lockdown become your new normal. Ini ada 4 tahapan di dalam menghadapi keadaan baru saat ini, yaitu keadaan ketidakpastian yang kita sedang bingung dan seterusnya. Ini kenapa saya ulas lagi, karena kita harus memahami gitu, memahami bagaimana kita bersikap, bagaimana berperilaku, bahwa it's okay to be not okay, bukan judul Korea ya, tapi memang benar nggak apa-apa kok kita tuh nggak baik-baik saja atau dalam kondisi yang nggak oke tuh nggak apa-apa gitu ya, tapi itu harus kita lewati ke masa yang berikutnya, yaitu masa disrupsi. Lalu kita sekarang masuk ke adaptasi. Baru setelah kita beradaptasi, kita bisa masuk ke kezaliman baru atau yang biasa disebut new normal. Nah, jadi meskipun sekarang eranya new normal, bisa jadi kita masih belum masuk ke fase itu, tapi masih bisa jadi kita masih fase adaptasi gitu. Dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu ini dia tantangannya dalam keadaan new normal ya. Kita harus menggunakan sarana berbasis IT. Mungkin waktu itu kita nggak pernah pakai Google Meet, nggak pernah pakai media Zoom, sama sekali nggak kenal mungkin, atau kenal tapi nggak pakai, atau pakai tapi sesekali. Nah, sekarang itu semua menggunakan ini. Tapi ada sisi baiknya. Yang tadinya kita kalau mau ngadakan acara hanya bisa bertatap muka melalui pesawat atau kapal gitu ya, nyebrang ke sana kemari. Nah, tapi sekarang kita nyatanya bisa melakukan webinar yang bisa melibatkan banyak hal gitu. Bisa jadi kalau sekarang kita kerja sama antara UIN Suka dan UIN Antasari, bisa jadi nanti kita sama-sama kerjasama dengan universitas-universitas dunia gitu ya. Jadi ini tantangannya dan harus kita jawab tantangan ini gitu. Kemudian bekerja dengan distraksi, dengan keterbatasan dan lain-lain. Kemudian tantangan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan orang lain. Kalau dulu kita tinggal nyamperin, datengin ke kosnya, datengin ke rumahnya, datengin dosen ke ruang dosen. Sekarang semua lewat chat gitu. Dan tantangan yang paling berat menurut saya di sini adalah bagaimana kita mampu untuk memanajemen waktu. Balik lagi, pandangan psikosofistik itu menitik beratkan dalam hal ini adalah bagaimana bersikap. Nah, berarti kalau bagaimana bersikap, kita mau nggak mau untuk membuka diri dan pikiran kita bahwa kita perlu untuk menerima gitu keadaan ini. Jadi sikapnya menerima. Lalu bagaimana kita berperilaku? Ya, perilakulah yang adaptif gitu, atau perilaku yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, nanti saya akan singgung tentang hubungannya dengan sisi Islamnya. Tentu segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, tentu setiap nafas, tentu setiap perilaku, setiap perbuatan, setiap hal-hal yang kita pikirkan bahkan itu melibatkan
Allah di dalamnya. Nah, ada teori tentang work-life balance yang itu mengajak orang-orang untuk menyeimbangkan antara kehidupan kerja atau kehidupan perkuliahan dengan kehidupan lainnya. Nanti akan kita bahas di akhir ya. Itu tadi tantangan-tantangannya. Nah, sekarang bagaimana dampaknya dari PSBB atau karantina? Ini saya ambil kebanyakan dari kompas.com yang dirilis waktu itu masih tanggal 31 Maret. Work from home membuat waktu kerja terasa lebih lama. Ini pun dialami oleh teman-teman mahasiswa yang waktu itu masih menjalani proses perkuliahan gitu. Kalau di UIN Antasari kita masih baru mau akan mid semester. Nah, seperti itu. Jadi masih ada setengah semester lagi tuh yang dilakukan melalui media daring. Kemudian ada lagi di 18 Maret, kerja dari rumah atau belajar dari rumah bisa sebabkan stres. Ya, kenapa? Karena proses adaptasi itu yang kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Kemudian ada dirilis tanggal 12 Mei 2020, Kemenaker menyatakan bahwa pekerja di PHK mencapai 1,7 juta. Artinya apa? Banyak sekali dampak yang dirasakan. Misalnya nih beberapa mahasiswa di UIN Antasari banyak juga yang mengalami keluarganya yang terdampak dari COVID-19. Jadi diberhentikan. Nah, itu tentu membuat mahasiswa menjadi kurang fokus dalam studi, jadi kepikiran ayahnya, jadi kepikiran keluarganya, dan seterusnya. Belum lagi kalau ada anggota keluarga yang terkena dampak, artinya dia positif misalnya COVID. Nah, jadi tentu ini berat bagi kita semua ya. Nah, lalu di 21 Juni saya memasukkan bahwa adanya bahaya cedera leher, bahu saat WFH akibat pakai laptop terlalu lama. Nah, perkuliahan yang misalnya kalau kita di kelas gitu ya, kita bisa sambil misalnya ada kebutuhan ke toilet, bisa ke toilet, kita bisa berinteraksi dengan baik, ada presentasi dan seterusnya. Nah, ini kan kita mantengin laptop atau gawai kita kan gitu. Nah, ini ternyata ditemukan adanya problem-problem di Indonesia terkait dengan cedera di area bahu dan leher gitu. Nah, jadi dampaknya itu cukup banyak. Nah, kalau di Kalimantan Selatan itu WFH kita akhir Maret atau awal April ya. Jadi sekitar 3 bulanan lah ya atau lebih menjalani karantina dengan proses adaptasi yang tentu tidak mudah sampai dengan kita memasuki masa new normal seperti saat ini, di mana manusia memiliki kebiasaan baru dari proses pembelajaran dan proses adaptasi selama pandemi ini ada. Ya, ini menurut Pragopati. Nah, tapi permasalahannya adalah tidak jarang kita menemukan orang yang mengalami kesulitan. Nah, kebetulan saya berprofesi juga selain menjadi dosen di UIN Antasari, saya juga buka praktek konsultan psikologi pribadi maupun bersama tim di Banjarmasin dan di Banjarbaru. Banyak sekali yang konsultasi daring maupun tatap muka dengan standar kesehatan ya, protokol kesehatan yang mereka mengalami problem entah itu stres bahkan sampai depresi gitu, terutama orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya karena kena COVID-19. Ada pula teman-teman psikolog yang di rumah sakit di Jogja ada, di Banjar ada, di seluruh Indonesia itu mengalami kesulitan gitu karena ada sebagian yang mereka nggak nerima kondisi ini. Bahkan ada yang minta untuk rumahnya didatangin oleh psikolog, akan dibayar berapapun ya kan, asal mereka datang. Nah, dia di rumah itu suami istri dalam kondisi isolasi mandiri, artinya dia terkena atau
terpapar COVID-19. Nah, tentu kami tidak berani kan kalau mendatangi gitu, dan itu kondisinya kasihan banget. Dan akhirnya melalui daring dia nggak mau, terus akhirnya saya kurang tahu akhirnya seperti apa. Tapi ini kalau kita kaitkan betapa pentingnya pendekatan psikosofistik itu dalam kehidupan sehari-hari, lekat sekali. Seandainya kita memahami dan betul-betul menyadari bahwa hal ini tuh atas kehendak Allah. Daun kering yang gugur ke tanah pun dari pohon itu atas izin Allah. Apalagi adanya virus seperti ini, itu pasti karena Allah mengizinkan virus itu ada. Bukan untuk sudut pandangnya, bukan untuk menyakiti, tapi untuk manusia itu lebih menyadari gitu bahwa kita nggak punya kekuatan apapun, kita nggak punya daya upaya. Ini terbukti ya. Kebetulan saya juga mendampingi atlet Kalsel yang untuk PON harusnya 2020 tapi diundur ke 2021. Jadi cukup dekat dengan dunia olahraga. Banyak atlet-atlet dunia yang juga terpapar, kurang sehat apa coba dia, kan gitu. Terus para pejabat, penguasa-penguasa, mereka juga kena. Artinya apa? Ketika Allah menghendaki, maka terjadilah gitu. Kita harus lebih dekat kepadanya. Dan biasanya ketika manusia mengalami kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, itu cenderung lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Nah, di sini kita perlu tidak cuman membutuhkan atau tidak cuman merasa perlu adanya Tuhan karena dalam kondisi ketakutan atau terhimpit, tapi kita juga perlu